Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami mendapatkan tugas proyek sebagai bagian dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pembimbing Dr. Zul Afdal, SPD MPD. Makan siang pakai tahu. Cakep, Minumnya Nutrisari. cakep. Jika tidak kenal maka tidak tahu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Islam dengan NIM 24053109 dan rekan saya. Rekannya, saya Hardia Melta dengan NIM 24053058. Baiklah, kami akan langsung membahas tentang proyek kami. Yang mana pada proyek kali ini, kami mengambil literatur topik dari wawancara-wawancara yang dilakukan kepada para pedagang di pasar yang mencurahkan isi hatinya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke topik materi proyek kami, itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga produk. Kenapa harga produk dapat mempengaruhi penawaran? Karena jika sebuah harga produk itu tinggi, maka semakin tinggi pula ambisi seorang produsen untuk menciptakan sebuah barang atau produk. Sehingga dengan itu akan meningkat pula penawaran yang akan dilakukan oleh seorang produsen. Namun jika harga rendah, maka yang akan terjadi maka sebaliknya. Yang kedua yaitu biaya produksi. Kenapa biaya produksi dapat mempengaruhi penawaran? Karena seorang produsen harus mengeluarkan biaya untuk memproduksi sebuah barang atau jasa. Dan hubungan antara biaya produksi dan penawaran itu berbanding terbalik. Karena semakin tinggi harga biaya produksi, maka semakin rendah penawaran yang akan dilakukan. Kenapa? Karena produsen akan rugi jika biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu cuaca dan kondisi alam. Faktor cuaca dan kondisi alam bisa mempengaruhi penawaran. Contohnya itu wawancara pada Pak Udin di Brebes. Pada saat itu musim hujan sehingga menyebabkan banyak cabai gagal panen sehingga penawaran di pasar terhadap cabai menurun drastis. Karena itulah cuaca dan kondisi alam bisa mempengaruhi penawaran. Selanjutnya yaitu teknologi. Kenapa teknologi bisa mempengaruhi penawaran? Mari kita lihat pada contohnya, yaitu wawancara kepada salah satu pedagang, yaitu Pak Wawan yang pemilik pabrik furnitur di Jepara. Sebelumnya Pak Wawan tidak ada alat mesin potong kayu otomatis sehingga produksi mebelnya masih dibilang standar. Setelah dia membeli alat mesin kayu otomatis, produksi mebelnya meningkat sehingga ia bisa mengirim pesanan ke pelanggan dalam waktu yang singkat dan tingkat produksi mebelnya itu meningkat sehingga bisa mempengaruhi penawaran. Baiklah, yang ketujuh yaitu harga barang pengganti. Kenapa harga barang pengganti dapat mempengaruhi penawaran? Misalnya gini, dari sebuah pasar ada dua pedagang, yaitu ada pedagang tahu dan ada pedagang daging. Jika seketika harga daging itu naik secara signifikan, maka yang akan terjadi adalah konsumen akan beralih ke tahu. Maka permintaan terhadap tahu akan meningkat. Kenapa? Karena konsumen pasti akan menunda terlebih dahulu untuk membeli daging atau dapat mengurangi untuk membeli daging. Yang kedelapan yaitu ekspektasi harga di masa depan. Kenapa ekspektasi harga di masa depan dapat mempengaruhi penawaran? Karena misal gini, jika suatu produk akan diprediksi harganya akan naik di beberapa tahun ke depan, maka yang akan dilakukan seorang produsen adalah mereka akan menyimpan barangnya terlebih dahulu dan menjualnya di beberapa tahun ke depan. Namun jika harga akan diprediksi rendah di beberapa tahun ke depan, maka yang akan dilakukan seorang produsen adalah mereka akan menjualnya terlebih dahulu. Faktor selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah mengadakan subsidi, itu bisa mempengaruhi penawaran. Contohnya yaitu pada petani sawit. Ketika pemerintah mengadakan subsidi pupuk, petani sawit bisa menanam lebih banyak sawit dan meningkatkan penawaran. Faktor selanjutnya yaitu persaingan pasar. Contohnya yaitu ketika ada produsen besar menawarkan harga yang lebih kecil sehingga membuat
sehingga membuat pengusaha kecil sulit bertahan. Oleh karena itu, mereka menurunkan penawaran mereka karena peminat pada produk mereka itu semakin rendah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kelompok kami dalam menyelesaikan proyek pada bagian artikel dan boot chapter. Yang pertama kali yang akan kami lakukan yaitu melakukan pembagian tugas. Kan dalam membuat artikel itu kan ada bagian penting seperti pendahuluan, tujuan, dan pembahasan serta kesimpulan. Yang mana kami akan membagi tugasnya. Misal gini, saya akan membuat bagian pendahuluan dan tujuan, dan teman saya akan membuat bagian pembahasan dan kesimpulan. Begitu juga dengan book chapter. Dan selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu kami akan menentukan timeline yang jelas, atau kami akan membuat deadline dari setiap bagian tugas kami. Misalnya gini, kan dalam membuat artikel dan book chapter itu kami diberi waktu 14 hari. Jadi kami akan mengoptimalkannya misalnya dengan gini. Misalnya pada hari 1 sampai hari ke-4 kami itu harus menyelesaikan atau menyiapkan bahan untuk membuat proyek. Dan hari ke-5 dan sampai hari ke-9 itu kami harus membuat tugas sesuai dengan bagi-bagian yang telah kami bagi tadi. Begitu juga sampai hari selanjutnya sampai dengan hari ke-14. Dan pada hari ke-14 itu kami akan melakukan finishing atau melakukan format ulang terhadap proyek kami agar memastikan proyek kami tetap terstruktur dan pastinya tetap konsisten. Mungkin sekian dari kelompok kami.